Dan kita masih akan mengupdate dan memperbarui bagaimana proses evakuasi terhadap Kapolda Jambi dan juga rombongan. Dan informasi terakhir yang kami terima dari rekan-rekan kami atau tim CNN Indonesia yang berada di Jambi adalah sehingga saat ini sudah ada 4 korban yang berhasil diselamatkan. Yang pertama adalah Dir Polairut Polda Jambi Kombes Michael Membuan. Kemudian adalah Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Polisi Andri Ananta Yudhistira. Kemudian yang ketiga adalah ADC Kapolda Jambi yaitu Bribtu Muhardi Aditya serta co-pilot yaitu AKP Amos F. Dan keempat korban ini dikatakan ataupun disebutkan oleh otoritas terkait dengan kondisi yang cukup baik sehingga bisa dilakukan evakuasi menggunakan sistem rappelling atau ditarik menggunakan helikopter karena disebutkan penyelamatan via jalur udara merupakan jalur atau pilihan penyelamatan yang terbaik hingga saat ini bisa dilakukan baik secara waktu maupun efisiensi dan juga minim resiko terhadap kondisi para korban mengingat memang jika menempuh jalur darat maka akan menempuh waktu yang cukup panjang. Sebelumnya disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jambi bahwa jika pada kondisi normal saja dibutuhkan waktu kurang lebih 12 jam untuk bisa sampai di titik mendarat daruratnya helikopter rombongan Kapolda Jambi ini, maka jika nantinya tim evakuator membawa korban dan melakukan penyelamatan via jalur darat ini bisa menghabiskan waktu lebih lama lagi, bisa mencapai sekitar 1 hari bahkan lebih begitu. Sehingga hingga saat ini proses evakuasi via jalur udara masih terus menjadi prioritas dan tentu ketika melalui udara artinya kondisi cuaca ini akan tentu menjadi tantangan utama karena hingga saat ini menurut laporan rekan kami Aradita Utama tadi sebelum jeda mengatakan kondisi cuaca hingga saat ini masih buruk dan hujan sehingga menjadi tantangan utama untuk melakukan evakuasi. Tentu masalah jarak pandang serta angin kencang yang juga mungkin menyulitkan stabilitas helikopter yang melakukan proses evakuasi dengan rappelling ini akan menjadi hambatan utama proses evakuasi apalagi korban yaitu salah satu korban maksud kami yaitu Kapolda Jambi ini masih berada di bawah dengan kondisi yang disebutkan tadi patah tulang pada tangan. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih menunggu bagaimana kondisi cuaca terus membaik karena sebelumnya Mabes Polri mengatakan telah melakukan modifikasi cuaca untuk kemudian membuat cuaca lebih baik. Namun hingga saat ini cuaca juga masih hujan dan mempersulit proses evakuasi melalui jalur udara. Tadi rekan kami Aradita Utama juga mengatakan pola yang sama masih akan diterapkan pada pola hari ini yaitu ketika nanti proses evakuasi hingga pukul 8 malam belum selesai dilakukan atau belum berhasil dilakukan, maka proses evakuasi akan dihentikan sementara karena malam hari, karena ini dianggap membahayakan bagi seluruh orang yang ada di sana, sehingga akan dilanjutkan pada esok pagi atau saat ketika cuaca lebih mendukung. Namun hanya saja meski kemudian proses evakuasi melalui jalur udara disebutkan akan dihentikan pada pukul 8 malam, namun kemudian pasokan makanan maupun air ataupun kemudian obat-obatan ini masih akan tetap dipasok karena hingga saat ini tim evakuator darat yang juga adalah tim kesehatan telah menemani para korban yang juga masih belum dapat dievakuasi di hutan di kawasan perbukitan Tamia di Kerinci, Jambi. 4 orang dari rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat dan kecelakaan di Bukit Tamia, Kerinci, Jambi berhasil evakuasi menggunakan helikopter. Para korban yang berhasil evakuasi yakni Direktur Polairut Polda Jambi Kombes Polisi Michael Membuan, Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Polisi Andri Ananta Yudhistira, ADC Kapolda Jambi Bribtu Muhardi Aditya, dan AKP Amos F sebagai co-pilot. Cuaca berkabut dan juga hujan menjadi kendala utama proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat dan mengalami kecelakaan ini. Sebelumnya sudah 5 kali helikopter berputar di titik lokasi kecelakaan, namun gagal melakukan evakuasi lantaran cuaca berkabut dan juga gerimis.